tinggal sama kamu aja ya. Istri aku udah nggak tahan. Ibu itu cerewetnya minta ampun. Masa sih, Kak? Ya udah, nanti antar aja ibu ke rumah. Nasi goreng pakai bumbu instan kayak gini nggak enak. Anakmu itu jajan terus, nggak sehat, nanti batuk. Pakaian jangan dicuci pakai mesin cuci, nggak bersih, lebih bersih dikucek. Kalau hari Minggu tetap bangun pagi, jangan pemalas. Ya ampun, ibu itu bawel banget, selalu aja ada yang salah. Wajar lah, namanya juga orang tua. Iya sih, tapi kadang aku emosi juga mas kalau lama-lama kayak gini. Alhamdulillah, kita masih diberi nikmat merawat orang tua. Jangan sampai nanti kita menyesal ketika dia sudah tiada. Astagfirullah, iya, mas benar. Ayo nak, cepat, nanti mama terlambat. Jam 8 mama ada rapat di kantor. Iya ma, sebentar. Nak, cangkul kita di mana ya? Gak tahu bu, coba tanya Bi Inah. Kata Bi Inah, dia gak tahu. Cari aja di belakang bu. Ica, ayo cepat. Bentar ma, masih nyari buku PR. Mama tunggu 5 menit. Kalau kamu belum siap juga, mama tinggal. Nah, kamu cari cangkul dulu. Kamu kan belum berangkat juga. Duh, ibu ngapain sih pagi-pagi cari cangkul? Nah, ingat-ingat dulu. Di mana kamu naruh cangkulnya? Ayo ma, aku udah siap. Aku berangkat ya bu. Cari dulu cangkulnya. Entar sore ya bu. Ibu mau sekarang. Bu, aku ini sudah terlambat. Hari ini aku ada rapat. Kalau presentasiku gagal gimana? Ibu jangan buat masalah dong. Untuk apa coba nanya cangkul sekarang? Pantes aja istri Kak Ardi gak betah sama ibu kalau ibu rewel kayak gini. Mama jangan kasar gitu dong sama nenek. Biasanya kan mama sabar. Nenek bilang dulu waktu kecil mama orangnya rewel. Kalau nanya gak bisa stop. Tapi nenek suka. Itu artinya mama pintar kata nenek. Terus mama juga orangnya kalau ada mau gak bisa ditunda. Dan nenek bilang itu bagus. Artinya mama orang yang gigih. Anakku benar. Bukankah sifat ibu dan aku sama? Bedanya, ibu menganggap sikapku sebagai anugerah dan menerimanya dengan senang hati. Tapi aku malah menganggap ibu beban. Walaupun nenek cerewet, aku tetap sayang sama nenek. Alhamdulillah, udah sampai. Aku sekolah dulu ya, Ma. Ya Allah, aku sangat menyesal sudah membentak ibu. Baru 2 tahun ibu di rumah. Tapi aku 9 bulan dalam kandungannya. 2 tahun disusui, belasan tahun dirawat, disekolahkan sampai menikah pun aku masih menyusahkan ibu. Begitu mudahnya aku menganggap ibu sebagai beban. Bodoh amatlah dengan presentasi. Yang penting ridho dari ibu. Bu, ibu. Ibu kok gak ada di kamar ya? Bu, ibu. Ibu kok gak ada di kamar ya? Bi, ibu di mana? Di halaman belakang, Bu. Entah lagi apa, tapi dari tadi ngucek mata terus, kayak nahan nangis gitu. Ibu lagi ngapain? Loh, kamu gak jadi ngantor? Enggak, Bu, gak enak badan. Ibu tadi mau minta cangkul buru-buru karena mau gali jahe merah ini. Tadi malam ibu dengar kamu batuk gak berhenti. Jadi ibu mau buat wedang jahe biar bisa kamu minum sebelum berangkat kerja. Ibu gak berani pakai pisau dapur kamu. Kan pisau mahal, nanti rusak kalau kena tanah. Makanya tadi cari cangkul. Untung ketemu pisau kecil ini, peninggalan bapakmu dulu. Ini ibu sudah dapat banyak jahenya. Kamu istirahatlah, nanti wedang jahenya ibu antar ke kamarmu. Ibu, maafkan aku. Aku menyesal sudah membentak ibu tadi pagi. Bu, aku ini sudah terlambat. Hari ini aku ada rapat. Kalau presentasiku gagal gimana? Ibu jangan buat masalah dong. Untuk apa coba nanya cangkul sekarang? Pantes aja istri Kak Ardi gak betah sama ibu kalau ibu rewel kayak gini. Gak apa-apa nak, istirahatlah. Kamu pasti lelah. Ibu,
Tak peduli berapapun umurku, aku akan selalu membutuhkanmu. Rasa sakit terburuk adalah penyesalan karena tidak memanfaatkan setiap momen bersamamu yang suatu saat nanti pasti akan aku rindukanmu. Hak asuh anak akan jatuh di tanganmu jika mobil dan rumah ini menjadi milikku. Baiklah, Kak, calon istri yang mau dijodohkan sama kamu bentar lagi datang. Dia cantik, pasti kamu tertarik. Pasti dong, gak kayak mantan istri aku. Permisi, Bi. Aku calon istri Mas Brian. Tolong rapikan sepatuku ya. Kamu Sofia ya? Silakan masuk. Kita langsung aja ke intinya. Kudengar kamu sudah cerai kan? Aku mau bahas tentang persyaratanku. Aku nggak bisa masak, jadi bibi ini yang akan melakukannya. Dan untuk mahar, aku mau 500 juta. Oh iya, aku nggak terbiasa dengan rumah tua kayak gini. Nanti kita tinggal di villa ya. Kak Sofia, kayaknya itu terlalu berlebihan deh. Berlebihan apanya? Dia kan sudah pernah berumah tangga. Usianya juga lebih tua dariku. Pasti perekonomiannya bagus. Maaf, wanita di sampingmu itu bukan pembantu. Dia mantan istriku. Dulu persyaratannya nggak setinggi kamu waktu menikah. Iya, malah Kak Ayi pandai masak dan bersih-bersih. Bahkan sambil ngurus anak juga dia bisa. Wah, dia baik banget. Wanita sebaik itu, kenapa kamu ceraikan? Selama ini kamu nggak perhatiin dia ya? Lihat tuh mukanya pucat, bibirnya kering, nggak bagus sama sekali. Itu karena dia nggak bisa dandan. Waktu kami keluar berdua, dia selalu dikira pembantuku. Salah siapa coba? Kita udah bercerai, jadi nggak usah mengungkit masalah lagi. Ternyata selama ini kamu sadar dengan kekuranganku, tapi kamu nggak pernah berusaha untuk memperbaikinya. Kalau bukan karena jadi istrimu, penampilanku tidak mungkin seperti ini. Kakak cantik, kita sebagai wanita juga harus prioritaskan menyenangkan diri sendiri. Oh iya, ini aku punya lipstik baru. Kakak cobain ya. Sayang, setelah berdandan, kamu cantik banget. Selama ini, aku kira kamu gak bisa dandan. Sayang siapa? Ingat, kita udah bercerai. Sebenarnya mantan istri kamu ini adalah kakak kelasku di sekolah. Dulu dia sangat cantik dan populer. Aku kaget banget pas lihat dia. Ternyata penampilannya berubah saat bersama orang yang salah. Kak Ayi ini bukan gak bisa dandan, tapi karena gak dimodalin sama suaminya yang egois, yang bisanya cuma menuntut dan patriarki seperti raja di rumah. Lihat kekurangan istri sedikit dijadikan alasan untuk selingkuh. Wanita manapun pasti menyesal menikah denganmu. Itu benar, dan aku tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Permisi. Kak, aku dengar ibu gak diperlakukan baik ya sama istri kamu. Ibu biar tinggal sama aku aja. Astagfirullah, siapa yang bilang? Ibu sendiri yang cerita sama Bu Juleha kemarin. Ya gitulah kalau kita punya anak laki-laki. Kita yang capek-capek nyekolahkan, pas sudah sukses uangnya buat istrinya. Astagfirullah, jadi anak ibu yang di sini gak pernah kasih uang? Mana pernah, untung masih ada anak perempuanku. Dia selalu ngasih aku uang 100.000 tiap bulan. Astagfirullah Bu, padahal aku selalu berusaha memenuhi kebutuhan ibu sehari-hari. Yang kalau dihitung-hitung gak mungkin cukup Bu 100.000 sebulan. Sudahlah. Oh ya udah, semoga ibu betah dan kamu juga bisa sabar sama ibu. Ya pastilah, dia ibu kandungku. Beda dengan kakak yang anggap dia ibu mertua. Ya ampun, kok bau kotoran sih? Siapa ini yang pup sembarangan? Biasanya sih ibu, tapi ibu kan di rumahnya Manda. Maaf ya nak, ibu sakit perut. Loh, ibu sudah pulang? Halo? Halo, kak, ibu udah aku antar pulang ya. Loh, kenapa? Kok cepet banget? Maaf kak, ibu tinggal sama kakak aja ya. Maaf kak, ibu tinggal sama kakak aja ya. Loh, kenapa? Kamu masak apa? Ibu lapar. Dari tadi pagi ibu belum ada makan.
Loh Bu, bukannya Ibu tadi sudah makan? Pagi ini Ibu sudah makan 3 kali loh Bu. Ya ampun Bu, kenapa pup sembarangan sih? Tiap kencing juga pasti bececeran di depan WC. Perekonomian kakak kan lebih dari aku, pasti bisa mencukupi kebutuhan Ibu. Oh gitu, sudah aku duga. Kamu gak mungkin bisa betah dengan Ibu, karena kamu pelitnya minta ampun. Oh ya, terus ini kenapa? Ibu kok bisa sakit perut? Emang Ibu ada salah makan apa? Oh, kemarin Ibu minta dibuatkan bubur kacang. Karena selama tinggal sama kakak, dia nggak pernah dikasih sama kakak. Oh alah, pantesan. Ibu itu suka sakit perut kalau habis makan bubur kacang. Makanya nggak pernah aku kasih. Loh, nenek kok makan di sini? Iya, tadi kata nenekmu, mama kamu belum ada masak. Jadi tante ajak makan ke rumah. Ya ampun, Nek. Mama sudah masak mulai subuh tadi. Mama masak rawon. Katanya kesukaan nenek. Ayo kita pulang, Nek, makan di rumah. Biar aja kalau nenekmu mau makan di sini. Bilangin mamamu, belikan nenek daster. Kasihan dasternya itu-itu aja. Mama udah sering belikan nenek daster. Di lemarinya sampai penuh. Tapi nenek sukanya pakai yang itu terus. Oh, iya kah? Kok beda banget sama yang diceritakan nenek? Mama kok bisa sabar sih sama nenek? Padahal nenek sering cerita ke orang-orang kalau nenek tidak diperlakukan baik sama mama. Sampai sekarang pun mama masih belajar untuk sabar. Walaupun nenek seperti itu, tapi nenek adalah ibu satu-satunya bagi mama sekarang. Alhamdulillah, saat mama ikhlas merawatnya, Allah selalu melancarkan rezeki kita. Biarlah orang menilai kita buruk, yang penting kita baik di mata Allah. Percuma punya anak sarjana kalau sampai sekarang masih nganggur. Ya kan, Bu? Gimana, Nak? Apa kamu sudah ada panggilan kerja? Belum, Bu. Kemarin saya sudah masukkan lamaran ke 10 perusahaan. Tapi sampai sekarang belum ada kabarnya. Nih, barusan pamanmu nelpon. Hari Minggu nanti mau tasyakuran. Si Manda diterima kerja di perusahaan sejahtera katanya. Wah, iya kah, Pak? Ibu dengar di perusahaan itu gajinya tinggi loh, Pak. Posisinya Manda sebagai apa, Pak? Supervisor katanya, Bu. Ya Allah, semoga aku juga bisa cepat dapat kerja, supaya aku bisa membanggakan Bapak dan Ibu. Halo? Halo, selamat pagi. Apa benar ini dengan saudari Ayi? Iya, benar Pak, dengan saya sendiri. Pak, Bu, Alhamdulillah saya dapat panggilan interview dari perusahaan Sejahtera. Alhamdulillah, Nak. Itu kan perusahaan tempat kerja Manda ya? Iya, Bu. Kemarin saya melamar sebagai manajer. Masya Allah, semoga interviewnya lancar ya, Nak. Dan kamu diterima kerja. Amin. Gimana, Nak, hasil interviewnya? Alhamdulillah, saya diterima, Bu. Tapi maaf ya, Bu, saya tolak. Loh, kenapa, Nak? Kami sangat ingin Anda bisa bergabung dengan perusahaan kami. Tapi